Teman-teman pasti tahu ya, setelah Bitcoin mengalami kenaikan ya, jadi ini adalah grafiknya dominasi daripada Bitcoin. Dominasi Bitcoin akan naik ya, setelah Bitcoin mengalami kenaikan harga, itu adalah timing yang cocok atau momen yang cocok di mana kita berinvestasi di altcoin. Karena biasanya setelah kenaikan Bitcoin, biasanya ketika Bitcoin udah mulai mengalami koreksi ya, altcoin tuh biasanya mulai berterbangan gitu. Itulah yang kita lihat selama 4 minggu belakangan ini ya. Jadi ini satu candle melambangkan satu minggu ya. Ketika candle mengalami koreksi ya, di sini ada yang namanya mini alt season teman ya. Sama seperti kalau ini yang major alt season yang di awal tahun 2021 di mana kalian lihat ya, Bitcoin dominance ini dropnya parah banget ya. Ini yang kita namakan bener-bener alt season ya, yang terjadi ya, yang kita lihat sepanjang tahun 2020-2021 kemarin gitu ya. Kalau yang kecil-kecil seperti ini ya, koreksi-koreksi yang seperti ini hanya bisa dibilang sebagai mini alt season teman ya. Jadi tidak benar-benar alt season gitu. Alt seasonnya berlangsung tuh cuman sampai sebulan belakangan ini aja gitu ya. Jadi overall trend dari November 2022 sampai sekarang udah November 2023 ya, Bitcoin yang cenderung lebih dominan gitu dibandingkan altcoin gitu. Jadi kita sebenarnya selama setahun belakangan itu belum benar-benar mengalami yang namanya alt season gitu ya. Bitcoin masih lebih mendominasi dibandingkan altcoinnya ya. Masih belum terjadi yang seperti di tahun 2021 gitu. Nah, kebetulan kemarin gue ada kasih outlook ya, salah satu short outlook untuk Matic juga gitu. Ketika harga Matic ada di 79 sekian dan Matic tuh kalau nggak salah sempat sampai 0,72 gitu ya. Jadi udah drop sekitar 10% ya. Sebenarnya ini juga udah bisa di TP gitu ya buat short term trader gitu ya. Cuman ini gue memang kadang kasih outlooknya buat yang bener-bener mid to long gitu ya, yang mungkin playoutnya itu bisa sampai berbulan-bulan. Ini RR 1/4 dan ini adalah outlook dari tanggal 21 November. Saat ini masih tetap running profit ya, meskipun kita mengalami adanya kenaikan lagi, rebound pada Matic kembali. Cuman memang gue bakalan play trade ini di mid sampai long gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh outlook-outlook seperti ini ya, outlook altcoin ataupun outlook Bitcoin, gue akan share ya. Hanya melalui VIP group Ken, so far udah sekitar 105 member dan beberapa outlook kita so far cukup akurat dan udah sekitar 105 orang lah yang mungkin sebagian besar dari mereka udah menikmati hasil dari outlook-outlook kita teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen join grup VIP gue, syaratnya gampang banget, kalian cukup tinggal daftar BingX saja, melalui linknya ada di deskripsi. Kalian bisa klaim bonus hingga sampai 70 juta rupiah lebih tergantung seberapa sering kalian trading. Semakin besar volume kalian trading di dalam BingX, kalian bisa dapetin cashback berupa USDT ya, entah kalian profit, entah kalian rugi. Kalau di market lain ya kalian hanya dikenakan biaya transaksi tanpa ada cashback atau voucher USDT apapun. Kalau di sini kalian bisa dapetin rebate voucher USDT yang dimana di sini vouchernya bisa digunakan untuk kalian trading lagi dan profitnya langsung bisa dicairkan ke wallet kalian. Terus di fitur copy trade-nya ini ada di bagian conservative trader, hanya ada di BingX, nggak ada di market yang lain ya. Di sini ada profil resiko trader-trader yang dari Binance maupun BingX ya, yang so far dalam 6 bulan terakhir, kalau misalnya kita copy trade mereka ya, ini cenderung mendatangkan profit. Contohnya ini kita copy si Whale King dalam 6 bulan terakhir nih ROI-nya naik terus ya. Jadi ini salah satu contoh graph yang bagus yang bisa kita copy juga teman-teman ya. Ya kalian bisa coba ini melalui app BingX ya. Jadi buat yang sibuk kerja, nggak kesempatan trading ya, atau nggak jago dalam trading, ya kalian bisa tinggal copy trade salah satu trader-trader rekomendasi dari BingX ini. Kalau misalnya kalian udah coba copy trade-nya, kalian udah daftar ya, kalian bisa tinggal DM admin, link yang ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Nah pertanyaannya kenapa alt season ini atau mini alt season ini bisa aja sudah berakhir teman-teman ya. Yang pertama ya kita bisa lihat clearly saat ini Bitcoin dominance udah mulai mengalami rebound juga di area ini ya, mulai dari tanggal 14 sampai 23 November ini udah mulai ada rebound oleh Bitcoin dominance kembali. Dan kalau misalkan Bitcoin dominance keeps going up gitu ya, bukannya dari sini kita malah ngepick and then going down, ini kan alt season ya, tetapi yang ke atas ini malah alt season tidak akan terjadi, tetapi Bitcoin keeps pumping ya, atau mungkin Bitcoin bisa turun tetapi altcoin bisa lebih anjlok lagi, ini juga bisa menyebabkan Bitcoin dominance itu lebih tinggi lagi teman-teman ya. Jadi nggak harus Bitcoin harganya naik maka Bitcoin dominance naik, nggak juga. Bisa aja Bitcoin turun tetapi alt makin turun, ini juga bisa menyebabkan Bitcoin dominance naik juga. Dan kalau misalkan ini keeps terjadi teman-teman ya, karena so far ya kita ngelihat harganya si Bitcoin ini kan udah di all time high di tahun ini ya. Sementara untuk altcoin gitu ya, sebagian besar altcoin malah
tidak ATH teman-teman ya. Bahkan Matic aja dibandingkan harga dia di bulan Februari ya, di tanggal 20 Februari ini kita masih ada jauh di bawah teman-teman ya, ada di 0,78, padahal harga di awal tahun itu ada di 1,5. Ini bahkan masih setengah harga teman-teman ya. Sementara Bitcoin itu udah menuju all time high teman-teman ya, harga tertinggi di tahun ini yaitu di 37.600 teman. Mungkin ada yang bilang kalau misalkan kita cek di bagian crypto market cap di total 2, ini adalah kapitalisasi untuk pasar altcoin aja ya. Jadi di luar dari Bitcoin. Ini sudah mulai mengalami breakout, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi dari garis yang kita tarik dari bulan lalu ini ya, saat ini clearly teman-teman ya, clearly kalian bisa lihat ini adanya breakout and then retest terhadap garis kuning ini atau trendline di garis kuning ini. Jadi kalau misalkan ini breakout ya, harusnya malah ini tuh bisa jadi permulaan dari alt season ya. Jadi kalau misalkan ini semakin naik, maka kemungkinan alt season terjadi itu akan semakin besar teman-teman ya, karena ini kan total kapitalisasi pasar altcoin di luar dari Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalnya dia naik, pasti altcoin akan mengalami pumping juga. Nah, tapi gue juga masih believe bahwa ya ini bisa jadi juga adalah fake out teman-teman ya. Jadi kita kan nggak cuma ngelihat dari crypto total market cap aja. Well, clearly kita bisa ngeliat ini breakout, ini ada retest di sini, and then kita berhasil naik lagi. Cuman ya bisa juga kita bisa mengalami yang namanya fake out juga teman-teman ya. Itu juga bisa terjadi. Dimana kita ternyata ini dibikin breakout hanya untuk dibikin terjun ke bawah lagi ya. Dan kalau misalkan kita dibikin terjun ke bawah lagi, pastinya rata-rata ya keseluruhan altcoin akan mengalami drop lagi ya. Gua nggak bilang semuanya teman-teman ya, karena memang ada beberapa koin yang kemungkinan besar juga udah bisa bottom gitu ya. Kemungkinan besar ini udah bottom dan harusnya kita nggak akan mengalami new low lagi untuk koin tersebut. Nah, contoh dari beberapa koin yang bisa teman-teman ya, ada potensi bottom terjadi itu adalah koin-koin yang ketika di bulan lalu ya, bulan September kemarin ini mengalami yang namanya new low teman-teman ya. Di bulan sepanjang mungkin ya 2023 sampai akhir 2023 dia mengalami new low. Ini salah satu contohnya juga bisa jadi AVAX teman-teman ya. AVAX bisa ada potensial bottom di area level 9,4 dan ada potensi ya kemungkinan dia tidak akan turun di bawah 8,8 yaitu lowest pointnya yang ada di bulan Oktober gitu ya. Ya tergantung lagi, makanya gue bilang ya, altcoin apa yang kita analisa gitu. Kalian harus bisa lihat sendiri. Ini adalah salah satu key point yang mungkin gue bisa kasih tahu ke kalian ya. Itu ciri-cirinya yang tadi teman-teman ya. Itu ketika koin sudah mulai mengalami new low dari awal tahun sampai akhir tahun ini, itu ada possible bottom untuk koin tersebut ya. Karena memang dia itu udah bener-bener di titik oversold-nya. Jadi logikanya aja dia bener-bener udah ada di titik terendahnya teman-teman ya. Sementara gitu ya, untuk ciri-ciri koin yang masih ada potensi ya bisa jadi ya kita turun lagi ya, itu contohnya Matic. Makanya kenapa gue kasih outlook juga untuk si Matic ini, karena teman-teman ya, kalian bisa lihat bahkan di awal tahun ketika si AVAX mengalami new low, si Matic ini malah mengalami pumping gitu ya, serta masih ada possible support di area di tanggal 12 Juni di tahun 2022 kemarin. Matic ada di level 0,3 dan bisa jadi juga kita ngeretest dekat-dekat area 0,3 ini juga ya, mungkin 0,4 atau 0,35 gitu ya, buat double bottom setelah semenjak 1 tahun baru benar-benar mengalami pumping ke atas setelah itu gitu ya untuk si Matic ini. Jadi sebenarnya kalian lihat dulu teman-teman, kalian analisa dulu. Tergantung lagi koinnya apa gitu. Koinnya Matic kan ini sama sekali tidak mengalami new low ya sepanjang 2023, bahkan new low-nya itu udah terjadi di bulan Juni tahun 2022 teman-teman ya. Jadi memang untuk beberapa koin, tidak semua koin ya, tergantung lagi untuk koin-koinnya. Jadi di situ memang ya kalian harus benar-benar pintar analisa sendiri gitu ya. Itu sebabnya kenapa juga kalian ngeliat ya, ini pumpnya Matic ini tuh nggak seberapa dibandingkan si AVAX teman-teman ya. AVAX naiknya udah sampai ratusan persen ya. Karena apa? Karena memang ada potensial bottom gitu ya. Dari bulan Oktober sampai ini udah naik sampai 176% bahkan ya. Sementara untuk Matic sendiri, dia naiknya tuh nggak sampai segitu ya. Dia naiknya hanya sekitar 87%, hanya setengahnya dari si AVAX. Karena jelas banget AVAX udah bener-bener di titik terendahnya di tahun ini. Sementara Matic sendiri, ini dia tidak ada di titik terendahnya teman-teman. Bahkan dia aja nggak mencapai double bottom yang ada di bulan Juni tahun lalu gitu. Titik terendahnya udah di tahun lalu, sementara AVAX titik terendahnya ada di tahun ini, di akhir tahun ini. Itu sebabnya kenapa pumping levelnya itu juga udah beda ya. Dan ada potensial bottom untuk AVAX, sementara ada potensial koreksi bisa terjadi lagi lebih lanjut untuk Matic. Itu sebabnya kenapa gue juga memberikan short outlook ini untuk Matic ya di tanggal 21 November ya. Jadi buat kalian yang kebetulan juga nonton video ini ya,
Mungkin ini juga masih running teman-teman, bisa menjadi short outlook juga secara gratis untuk kalian. Gue bagiin juga dari VIP group, cuman kan nanti kedepannya bakalan ada outlook lagi gitu ya untuk Bitcoin serta altcoin yang lain, ya kalian bisa tinggal join grup tersebut aja. Cuman ya memang untuk kebanyakan koin ya itu kan rare banget gitu ya, kita lihat ya, cuman untuk koin AVAX dan beberapa altcoin kecil lainnya teman ya. Jadi hanya beberapa, cuman sebagian besar kita ngomongin ya, AVAX kan jatuhnya mungkin hanya sekitar 20-30% altcoin gitu ya. Cuman 70% sampai 80% altcoin tuh trennya masih apa? Trennya masih seperti ini, yaitu cenderung bakalan naik terus si BTCD ini, dan memang belum ada pertanda reversal terjadi gitu ya. Kalau misalkan ada pertanda reversal gitu ya, tiba-tiba Bitcoin dominance ini drop lagi nih, balik lagi bahkan breakdown dari area level 48% ini teman ya, balik lagi ke sini ya, kita berhasil breakdown. Nah ini potensial bener-bener alt season tuh bakalan terjadi, itu salah satu signal yang bagus banget. Selama itu tidak terjadi, selama kita teman tidak jebol dari area resist yang sebelumnya ya, yang saat ini akan menjadi titik support terkuat ya, sebelumnya ini adalah resist terkuat dan akan berubah menjadi titik support terkuat. Kalau misalnya kita tidak jebol area support ini, maka kemungkinan besar alt season itu tidak akan terjadi, dan yang kita saksikan sampai saat ini hanya mini alt season, dan another potensial bahwa bisa terjadi another pumping ke atas. Dan kalau misalkan ini terjadi untuk Bitcoin dominance ya, untuk altcoin dia bahkan bisa turun lebih dalam lagi teman ya. Jadi itu salah satu patokan ya, kita nggak hanya ukur untuk total 2 crypto altcoin, tetapi ya kita juga ukur dari Bitcoin dominance-nya teman. Nah paling kurang lebih itu aja sih ya. Jadi memang meskipun dengan total 2 udah kelihatan breakout seperti ini, dan kita ngelihat banyak altcoin pumping ya, cuman kan kita udah kasih early outlook gitu istilahnya, ibaratnya buat coin Matic ini. Jadi ya kita nggak nunggu sampai tiba-tiba terjadi breakdown seperti ini teman ya, baru ya kita ngasih short outlook gitu ya. Itu ibaratnya udah telat teman ya. Jadi bahkan ketika si total 2 ini udah ngedrop ke sini ya, ini harga si Matic ini bahkan udah bisa lebih turun lagi dibandingkan 0,8 gitu ya. Bisa aja udah di 0,6 sampai 0,5 sekian. Jadi udah agak telat gitu outlooknya gitu ya. Jadi ya kita nggak hanya berpatok dengan satu indikator, tetapi ya bisa 2 indikator kita gabungkan juga dengan Bitcoin dominance, kita juga bisa gabungkan dengan price actionnya daripada altcoin itu sendiri teman ya, tergantung altcoinnya lagi gitu. Jadi kita ngelihat alt season atau mini alt season ini sudah terjadi selama kurang lebih sebulan. Terakhir kali ini terjadi untuk Matic juga di awal Januari sampai di akhir pertengahan Februari, ini menunjukkan peak dia ya. Jadi ini total udah 1,5 bulan, and then dia mengalami big drop setelah itu. Dan saat ini kurang lebih juga mirip teman-teman, udah sekitar 1 bulan lebih juga teman-teman, dari tanggal 17 Oktober sampai peaknya di tanggal 14 November, ini juga kurang lebih udah sebulan. Dan gue believe masih ada potensial another repeating pattern ya, atau pola seperti ini bisa terulang lagi kembali di sini teman-teman, dimana kita nge-reach new low, potensial double bottom, baru kita benar-benar up setelah itu teman-teman. Paling kurang lebih itu aja teman apa yang gue believe ya. Ya kalian bisa cek untuk koin-koin lainnya, sebenarnya hampir sama aja teman. Ini gue cuma kasih satu contoh koin Matic aja. Let's say misalkan untuk XRP ini juga sama ya, XRP tidak mengalami new low sama sekali. Terakhir lowest point dia itu ada di tahun 2022 ya, ada di tahun lalu, dan di tahun ini ya kita ngeliat dia belum mengalami yang namanya new low gitu. Jadi memang masih ada potensial another correction for XRP juga bisa terjadi teman-teman. Cuman yang enggak untuk AVAX ya, karena AVAX udah mengalami new low di 2 bulan yang lalu teman. Jadi ini berlaku ya untuk Matic, untuk XRP. Ya kalian bisa lihat sendiri lah, banyak sekali koin teman, ada sampai puluhan ribu. Cuman ya kita bisa play di top 100 aja untuk play safe aja, buat menghindari pump and dump dari whale terjadi juga teman. Paling itu aja teman dari gue, semoga analisa altcoin ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya menurut kalian analisa ini berguna, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.